Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana institusi raksasa mengelola uang triliunan dolar? Jawabannya bukan dengan feeling, melainkan dengan modern portfolio teori atau MPT. Teori ini diciptakan oleh Harry Markowitz yang memenangkannya hadiah Nobel pada tahun 1990. Sejak tahun 1952, ini adalah framework investasi paling dominan di dunia institusional. Hari ini, Am Capital akan membedah rahasia di balik teori ini secara kuantitatif. Di edisi khusus ini, kita akan membahas tuntas dari hulu ke hilir. Kita mulai dari masalah apa yang diselesaikan oleh MPT, bahasa matematis risiko dan return, hingga membedah visual paling penting di dunia finance, the efficient frontier. Kita juga akan melihat bagaimana hedge fund dunia mengaplikasikannya, limitasi dari teori ini, dan yang terpenting, bagaimana Anda, investor retail, bisa mengadaptasi sistem ini ke portofolio Anda hari ini. Bayangkan Anda mengelola dana pensiun jutaan orang tanpa metrik pengukur risiko yang pasti. Sebelum 1952, investor hanya tahu satu hal, beli saham bagus sebanyak mungkin. Tidak ada cara objektif mengukur seberapa berisiko sebuah aset, dan diversifikasi dilakukan secara asal-asalan tanpa optimasi matematis. Semua itu berubah saat Markowitz menerbitkan 14 halaman risetnya di Journal of Finance tahun 1952. Ia menyatakan bahwa mengetahui ekspektasi return saja tidak cukup, kita wajib memperhitungkan varians atau risiko. Berkat teori ini, lebih dari 100 triliun dolar aset global saat ini dikelola menggunakan prinsip MPT. Dalam dunia kuant, semuanya harus dikonversi menjadi angka. Expected return adalah probabilitas rata-rata dari skenario masa depan. Namun kuncinya ada pada metrik kedua, variance dan standard deviation atau sigma. Dalam MPT, fluktuasi harga atau standard deviation inilah yang didefinisikan sebagai risiko murni. Jika saham A memiliki sigma 12% dan obligasi B memiliki sigma 4%, secara matematis saham A adalah 3 kali lebih berisiko. Disinilah keajaiban MPT terjadi. Masukkan variabel korelasi. Jika Anda membeli saham Bank A dan saham Bank B, itu bukan diversifikasi karena korelasinya mendekati plus 1.0, mereka bergerak searah. Diversifikasi baru efektif ketika Anda menggabungkan aset yang tidak berkorelasi atau memiliki korelasi negatif. Misalnya, historis saham dan obligasi sering memiliki korelasi antara minus 0.2 hingga minus 0.5. Kesimpulannya, sebuah portofolio dengan dua aset yang korelasinya rendah bisa memiliki risiko total yang lebih kecil dibandingkan risiko masing-masing aset itu sendiri. Ini adalah grafik paling ikonik di Wall Street, the efficient frontier. Kurva ini memetakan batas maksimal kombinasi aset. Setiap titik di atas kurva emas ini mewakili portofolio optimal yang memberikan return tertinggi untuk setiap level risiko yang Anda ambil. Jika portofolio Anda berada di bawah garis ini, portofolio Anda tidak efisien secara matematis. Untuk mencapai kesempurnaan, tambahkan risk-free aset seperti obligasi pemerintah ke dalam persamaan. Garis yang menghubungkan aset tanpa risiko ini dengan portofolio pasar disebut capital market line. Lalu, bagaimana kita menilai apakah manajer investasi kita hebat? Gunakan Sharpe ratio. Ini mengukur tingkat return ekses per unit risiko. Tahukah Anda, portofolio all-weather milik Bridgewater atau Berkshire milik Warren Buffett memiliki Sharpe ratio di atas rata-rata indeks, yaitu sekitar 0.76 hingga 0.78. Sharpe ratio adalah bahasa universal pengelola dana miliaran dolar. Bagaimana cara institusi mengeksekusinya? Mereka menentukan daftar aset, mengestimasi probabilitas return, lalu menghitung ribuan kombinasi covariance. Algoritma komputer super canggih seperti Aladdin dari BlackRock kemudian mengoptimalkan alokasinya agar persis berada di garis efisien frontier. Proses kuantitatif inilah yang diandalkan oleh dana pensiun CalPERS dengan aset 500 miliar dolar, hingga Sovereign Wealth Fund GIC Singapura. Meski MPT adalah standar regulasi global bagi pemegang lisensi CFA atau Basel III, sistem ini tidak sempurna. Nassim Taleb mengkritik keras MPT karena teori ini mengasumsikan distribusi return normal bagai kurva lonceng, dan sering gagal mendeteksi black swan atau krisis ekor tebal, fatal.
Selain itu, saat market hancur lebur, korelasi antar aset yang tadinya aman seringkali tiba-tiba berubah menjadi satu, dan likuiditas mengering. Itulah mengapa lahirlah penyempurnaan seperti risk parity dan model Black-Litterman. Lalu, apa yang bisa Anda adaptasi hari ini tanpa modal triliunan dolar? Pertama, lakukan diversifikasi lintas kelas aset dengan korelasi rendah, seperti menggabungkan ETF S&P 500, SBN, dan emas. Hindari memegang porsi satu saham di atas 10%. Itu adalah risiko konsentrasi buta, bukan keyakinan. Hitung Sharpe ratio Anda dan lakukan rebalancing setiap 6 atau 12 bulan secara disiplin, memaksakan Anda untuk membeli saat murah dan menjual saat mahal. Anda tidak butuh langganan terminal Bloomberg seharga $24.000 setahun untuk memulai. Cukup download data historis harga dari Yahoo Finance, lalu gunakan formula Excel dasar seperti CORREL dan STDEV. Kesimpulannya, diversifikasi adalah sains mutlak. Risiko adalah fluktuasi varians yang bisa dihitung, dan Sharpe ratio jauh lebih krusial dibanding sekadar mengejar angka return tinggi secara membabi buta. Investor kuantitatif yang menerapkan MPT mungkin tidak lebih pintar dari pergerakan pasar, tapi mereka pasti jauh lebih rasional. Jika konten analitis seperti ini mengubah sudut pandang investasi Anda, pastikan subscribe ke channel AM Capital dan tekan tombol like untuk mendukung edukasi investasi kuantitatif di Indonesia. Tulis di kolom komentar, berapa Sharpe ratio portofolio Anda bulan ini? Mari diskusi.